Setelah kejadian di lorong berdarah, Maya mencoba menjalani harinya seperti biasa, namun sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia mulai sering mendengar bisikan dari arah belakang rumah. Kamar belakang yang sebelumnya digunakan sebagai gudang kini menjadi tempat yang selalu tertutup rapat. Maya merasakan aura dingin setiap kali ia melewatinya. Pada malam hari, ia bermimpi dirinya berdiri di depan cermin besar yang tak ia kenali. Di dalam cermin itu, bukan dirinya yang menatap balik, melainkan sosok lain, lebih pucat, lebih menyeramkan, dan terus tersenyum miring. Maya terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin mengucur di dahinya. Namun saat ia menoleh ke sudut kamar, ia melihat bayangan berdiri menatap ke arahnya dari balik pintu. Keesokan paginya, Maya memberanikan diri untuk membuka kamar belakang. Ruangan itu dipenuhi debu, barang-barang tua, dan di sudutnya berdiri sebuah cermin besar yang ditutupi kain putih. Ia menarik kain penutup itu perlahan. Cermin tersebut tampak tua, berbingkai kayu ukir dengan motif menyerupai akar dan tengkorak kecil. Saat Maya menatap ke dalam cermin, wajahnya muncul samar, namun ada bayangan lain berdiri di belakangnya, padahal ia sendirian. Dalam kepanikan, ia menutup kembali cermin itu dan mengunci pintu kamar. Tapi malam itu, ia mendengar suara tawa kecil dari dalam kamar belakang. Maya pun berkonsultasi dengan Bu Ratmi, yang wajahnya langsung berubah pucat saat mendengar kata cermin. Bu Ratmi mengatakan bahwa cermin itu tidak boleh digunakan sejak kejadian 20 tahun lalu. Dulu, ada penghuni lama yang bermain semacam ritual pemanggilan lewat cermin itu. Ia menghilang tanpa jejak, jelas Bu Ratmi dengan suara lirih. Namun, rasa penasaran Maya justru semakin besar. Ia memutuskan untuk meneliti cermin itu lebih lanjut, mencari tahu tentang sejarah rumah dan penghuninya. Maya menemukan buku tua di antara tumpukan barang. Di dalamnya ada catatan tangan yang menyebutkan ritus pemisahan jiwa lewat media reflektif. Malam harinya, Maya merasa ditarik secara tak sadar untuk kembali ke kamar belakang. Tanpa ia sadari, kakinya membawanya sendiri ke depan cermin. Cermin itu kini tampak bersih, seakan tak pernah disentuh debu. Ia melihat dirinya, tapi bayangan itu tersenyum lebih dulu, bukan mengikuti gerakannya. Maya mundur, tapi refleksinya tetap di tempat. Lalu sosok dalam cermin itu mengangkat tangan, menunjukkan telapak yang bertuliskan huruf-huruf kuno merah menyala. Saat itu juga lampu kamar mati. Gelap, hening, lalu dari cermin terdengar suara berbisik, "Tukar tempat denganku." Maya jatuh terduduk. Ia mencoba merangkak keluar dari kamar, namun pintu seolah tertutup rapat, tidak bisa dibuka. Saat itu, cermin bergetar dan tangan putih pucat keluar dari permukaannya, meraih udara seolah ingin menangkapnya. Maya menjerit. Di saat bersamaan, Bu Ratmi menerobos masuk membawa botol kecil berisi air dan memercikkannya ke cermin. Suara jeritan dari dalam cermin terdengar jelas, dan tangan itu perlahan mundur. Permukaan cermin kembali tenang. "Kau hampir tertukar. Jangan sekali-kali menatap cermin itu di malam hari," ujar Bu Ratmi sambil gemetar. Setelah itu, cermin dikunci dengan rantai besi dan diselubungi kembali. Namun Maya merasa ada yang tertinggal di dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, Maya mulai kehilangan pantulan dirinya di cermin kamar biasa. Setiap kali ia bercermin, ia tak melihat apapun. Suatu malam, ia memegang wajahnya dan merasakan dingin yang aneh. Seperti bukan kulit manusia, seperti kulit boneka lilin. Dalam tidurnya, ia bermimpi berdiri di dalam cermin kamar belakang, sementara dirinya yang lain tersenyum dari dunia nyata. Maya menyadari satu hal mengerikan, sebagian jiwanya tertinggal di sana, dan yang kini berjalan di dunia mungkin bukan dirinya sepenuhnya. Ia memutuskan mencari dukun tua di desa sebelah yang dikenal dapat menangani gangguan dari dimensi lain. Dukun itu, Mbah Gondo, mengatakan bahwa cermin itu adalah jendela bisu, salah satu dari 7 cermin kutukan peninggalan penjajah Belanda. Cermin itu menyimpan mereka yang ingin lari dari dunia. Mereka menunggu tubuh baru, kata Mbah Gondo sambil menggenggam tasbih berisi manik hitam.
Mbah Gondo memberikan Maya sebuah batu giok hitam dan menyuruhnya mengikatnya di pergelangan tangan, untuk menolak pertukaran jiwa. Namun malam itu, Maya kembali mendengar suara ketukan dari dalam kamar belakang. Bukan satu, tapi 3 ketukan. Pelan, teratur. Maya tidak menjawab, tapi suara itu terus berlanjut. Sampai tiba-tiba suara bisikan terdengar dekat telinganya meski ia berdiri di ruang tamu, "Aku sudah ada di sini." Dengan napas tercekat, Maya melihat ke cermin kecil di dinding. Refleksi yang muncul tersenyum lebar, dengan mata kosong dan tangan yang melambai pelan. Maya menutupi cermin dengan kain, namun bayangan itu tetap terlihat menembus kain. Ia menyadari bahwa kini tak ada tempat aman lagi. Episode berakhir dengan Maya membakar catatan tua yang ia temukan, namun cermin kamar belakang perlahan retak, bukan karena hancur, tapi karena sesuatu dari dalam berusaha keluar. Malam itu, hujan deras mengguyur kota lama. Suara gemericik air membasahi atap rumah kos yang sudah lapuk. Di dalam kamarnya, Maya duduk memeluk lutut, matanya tak lepas dari cermin yang sejak kemarin ia tutupi kembali dengan kain putih. Sejak kejadian tangan dari dalam cermin itu muncul, Maya belum berani menatap pantulan dirinya. Tapi malam ini, ada bisikan yang terus-menerus memanggil namanya. "Maya, Maya, buka, lihat aku." Suara itu lirih, seperti berasal dari balik cermin, namun kadang terdengar dekat di telinganya. Maya menggenggam tasbih kecil di tangannya, bibirnya bergetar melafalkan doa. Tapi suara itu tak juga berhenti. Tepat pukul 2 dini hari, listrik padam. Sekujur tubuh Maya merinding. Hanya cahaya kilat dari luar jendela yang sesekali menerangi ruangan. Dalam sekejap petir, Maya melihat bayangan hitam berdiri di belakang kain penutup cermin. Sosok itu tinggi, dengan wajah samar dan mata merah menyala. Dengan tangan gemetar, Maya meraih ponselnya untuk menyalakan senter. Tapi layar ponselnya hanya menampilkan pantulan wajahnya sendiri, tersenyum lebar, padahal ia tidak tersenyum. Cermin itu, bukan hanya pantulan, suara Bu Ratmi terngiang dalam benaknya. Itu jalan. Jalan kemana? Maya tak tahu. Tapi malam ini ia tahu, dia harus mengakhiri semuanya. Ia bangkit perlahan, membuka laci dan mengambil botol air doa yang diberikan Bu Ratmi. Dengan langkah pelan, ia mendekati cermin dan menyingkap kain penutupnya. Namun yang tampak di balik cermin bukan kamarnya, melainkan lorong gelap tak berujung. Maya mundur, menahan napas. Di dalam cermin, bayangannya tak meniru gerakannya. Malah berjalan maju mendekati kaca, seolah hendak keluar. Kilatan petir menyinari wajah pantulan itu, matanya kosong, kulitnya pucat seperti mayat. "Kau harus masuk, Maya." Satu-satunya cara keluar dari kutukan ini, adalah dari dalam. Suara itu bergema dari segala arah. Tanpa sadar, tangan Maya menyentuh permukaan kaca. Dingin, tapi permukaan itu seperti air, tangannya perlahan menembus ke dalam. Maya menarik tangannya, basah dan berbau anyir, seperti lumpur kuburan. Tiba-tiba, dari balik cermin muncul wajah seorang perempuan dengan mata membusuk, darah mengalir dari mulutnya. Ia berteriak, "Tolong aku keluar." Maya jatuh terduduk. Suara perempuan itu bergema bersamaan dengan suara tangisan anak kecil dan derap langkah kaki dari dalam lorong cermin. Itu suara para korban, pikir Maya. Mereka yang terperangkap di balik cermin terkutuk. Tiba-tiba, pintu kamarnya tertutup sendiri. Maya menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Cermin mulai bergetar, retakan kecil muncul di sudut kanan atas, dan dari celah itu mengalir darah segar. Maya menjerit. Ia memercikkan air doa ke arah cermin. Suara jeritan dari dalam lorong menggelegar. Seketika, ruangan berputar. Maya tak lagi berada di dalam kamarnya. Ia kini berdiri di lorong panjang berlantai basah, dikelilingi dinding cermin. Setiap langkah yang ia ambil, ratusan bayangan dirinya memandang balik dari semua arah, namun semuanya memiliki ekspresi berbeda, menangis, tertawa, marah, dan ada pula yang membusuk. Di ujung lorong, terlihat sosok ibu-ibu tua dengan wajah rusak, mengenakan kebaya sobek dan memegang lonceng kecil. "Kau, cucu dari Sumarti."
Maya mengenali nama itu. Neneknya yang dulu dikabarkan menghilang secara misterius, juga tinggal di rumah kos ini sebelum dibeli pemilik sekarang. Apa yang terjadi di tempat ini? Tanya Maya, suaranya bergetar. Dulu rumah ini tempat pengabdian. Para perempuan yang gagal menunaikan sumpah akan terperangkap di cermin, bersama dosa mereka. Lonceng itu berdentang. Seketika, dari balik cermin-cermin di sepanjang lorong, muncul tangan-tangan mayat, mencoba meraih Maya. Maya berlari sekuat tenaga, lorong terasa makin panjang dan cahaya di ujung makin memudar. Tiba-tiba, ia terjatuh dan merangkak. Dari belakang, terdengar suara langkah-langkah berat mengejarnya. Saat ia menengok ke belakang, bayangannya sendiri yang kini telah membusuk berjalan mendekat, tersenyum menyeramkan. "Kau akan menggantikan aku, seperti nenekmu," bisik suara itu, sebelum menerjang. Teriakan Maya menggema dalam lorong cermin. Di dunia nyata, cermin itu kini retak sempurna. Di balik kaca, tak ada pantulan Maya, hanya lorong gelap yang menanti korban berikutnya. Hujan masih belum reda sejak malam Maya menghilang di depan cermin. Rumah kos itu kini sunyi, hanya suara rintik air yang mengguyur atap tua terdengar. Rani, teman satu kos Maya, mencoba bersikap tenang. Tapi sejak insiden itu, cermin di kamar Maya memantulkan bayangan aneh yang tak sesuai dengan kenyataan. Ia berdiri di ambang pintu kamar Maya, menggenggam tasbih kecil warisan ibunya. Dada Rani sesak, suara-suara samar memanggil dari dalam kamar itu, kadang memanggil namanya. Rani menyalakan lampu, tapi bohlam langsung padam. Hanya cahaya kilat dari luar jendela yang menerangi cermin besar yang kini terlihat lebih gelap dari biasanya. "Maya," bisiknya, meskipun ia tahu tidak seharusnya. Cermin itu berembun dari dalam, seolah ada seseorang yang bernapas di baliknya. Lalu perlahan, muncul telapak tangan dari balik kaca, seperti mendorong dari dunia lain. Rani mundur, hampir terjatuh. Tapi rasa penasaran dan rasa kehilangan lebih kuat dari ketakutannya. Ia mendekat dan meletakkan tangannya di atas telapak tangan yang tampak di cermin. Cermin itu terasa dingin, terlalu dingin, seperti es. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar jelas, "Tolong aku." Rani menjerit dan menjatuhkan tasbihnya. Tapi anehnya, cermin itu tetap memantulkan kamar seperti biasa. Tidak ada telapak tangan, tidak ada suara. Malam itu, Rani tak bisa tidur. Ia terus mendengar suara langkah kaki dari kamar Maya, padahal kamar itu sudah dikunci dan disegel pemilik kos sejak insiden. Keesokan harinya, Rani memutuskan mencari bantuan. Ia mengunjungi Busri, penjaga kos tertua di lingkungan itu yang dikenal memiliki indera keenam. "Kau tidak boleh menatap cermin itu terlalu lama," kata Busri dengan suara berat. "Itu bukan cermin biasa, itu adalah gerbang." Rani menelan ludah. "Gerbang kemana, Bu?" "Ke tempat di mana arwah yang tak tenang berkumpul. Yang sudah terperangkap akan sulit kembali, kecuali seseorang menukar tempat dengannya." Rani menggigil. "Maya terperangkap di sana." Busri mengangguk perlahan. "Dan dia akan mencoba menarikmu masuk agar ia bisa bebas." Malam harinya, Rani berdoa lebih lama dari biasanya. Ia menyiapkan cermin kecil dan menutup semua permukaan kaca di kamarnya dengan kain putih. Tapi salah satu cermin di kamar mandi tidak bisa ditutupi, kain selalu terjatuh. Rani mulai curiga. Ia mendekati cermin itu perlahan. Saat ia menatap cermin kamar mandi, wajahnya sendiri terlihat berubah. Mata hitam legam, senyum mencong, dan kulit pucat. "Aku lapar," bisik wajah di cermin, padahal bibir Rani sendiri tak bergerak. Ia terjatuh dan berlari keluar kamar. Pintu kamar Maya terbuka dengan sendirinya. Cermin besar di dalam bersinar redup dengan aura kebiruan. Dalam refleksi cermin, Maya berdiri di ruangan gelap, mengenakan pakaian yang sama seperti saat terakhir ia terlihat. Tapi kulitnya pucat, matanya kosong, dan ada darah mengering di sudut bibirnya. "Rani, tolong aku." Dengan gemetar, Rani memegang tasbihnya dan membaca ayat-ayat suci. Suara di sekelilingnya berubah menjadi jeritan dari banyak suara. Cermin bergetar,
Retakan kecil muncul di sudut atas. Cahaya biru semakin terang. Kamu harus masuk dan mengeluarkannya, tapi jangan tertipu dengan bayangannya. Suara Bu Sri muncul dari belakang, entah bagaimana wanita itu bisa ada di sana. Rani merasa seperti dihipnotis. Kakinya melangkah mendekati cermin, dan tanpa ia sadari, tubuhnya tersedot ke dalam bayangan. Ia terjatuh di sebuah ruangan yang seluruh dindingnya dipenuhi cermin. Tapi tak satu pun memantulkan dirinya dengan benar. Di salah satu cermin, ia melihat Maya berlutut sambil menangis. Di cermin lain, versi dirinya sedang tersenyum jahat. Rani berjalan menuju Maya, tapi tiap kali ia mendekat, dinding cermin mengubah bentuknya. Seakan ruang itu hidup dan tidak ingin ia berhasil. Rani, kau harus pergi. Jika tidak, kau akan menggantikan aku. Maya berteriak, tapi saat Rani hendak menarik tangan Maya, cermin lain pecah dan keluar sesosok hitam besar dengan wajah yang berubah-ubah. Monster bayangan. Dengan sisa keberaniannya, Rani mengangkat tasbih dan menekannya ke dada monster itu. Cahaya putih menyebar, melukai bayangan. Rani dan Maya akhirnya terlempar keluar dari cermin besar di kamar. Keduanya tergeletak lemas, tapi saat Rani menoleh ke cermin, bayangannya sendiri tidak mengikuti gerakannya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rani duduk di sudut kamar kos dengan tubuh berselimut-selimut tebal. Namun dingin itu bukan berasal dari cuaca, melainkan dari aura aneh yang mengendap sejak kejadian semalam. Maya belum sepenuhnya sadar, ia hanya bisa menatap kosong ke arah jendela yang terus berembun. Rani beberapa kali mencoba mengajak bicara, tapi hanya dijawab dengan gumaman tidak jelas. Rani mulai merasa ada yang tak beres. Cermin di kamar mereka sudah ditutupi kain putih, namun bayangan aneh masih saja muncul di sudut mata. Malam semakin larut, lampu kamar tiba-tiba meredup dan terdengar suara krak kecil seperti kaca retak. Tapi ketika Rani mencari sumbernya, tidak ada satupun kaca yang pecah. "Kamu dengar itu?" tanya Rani pelan pada Maya. Gadis itu hanya mengangguk, masih dengan pandangan kosong. Rani mencoba menenangkan diri dengan membaca doa. Tapi saat ia melihat ke arah kain penutup cermin, ia sadar, ada bekas tangan dari dalam, menekan kain itu dari balik kaca. Dengan gemetar, Rani membuka sedikit kain itu. Sekilas terlihat wajahnya sendiri, namun tersenyum dengan tatapan mengerikan. Ia buru-buru menutup kembali kain itu. Keesokan harinya, Rani memutuskan pergi ke rumah Bu Sri. Wanita tua itu menyambut dengan raut tegang. "Kalian sudah menyentuh cermin ketiga," katanya pelan. Rani bingung. Cermin ketiga. Bu Sri menjelaskan bahwa di rumah kos itu dulunya ada 3 cermin pusaka peninggalan pemuja kuno. 2 sudah dihancurkan. Yang ketiga, yang berada di kamar Rani, tidak bisa dihancurkan. Cermin itu meniru wajah, tapi bukan hanya fisik. Ia menyerap jiwa. Jika dibiarkan, kalian akan digantikan oleh bayangan kalian sendiri, jelas Bu Sri sambil mengangkat secangkir air doa. Rani kembali ke kos dengan segudang rasa takut. Kali ini ia benar-benar merasa ada sesuatu yang berbeda dari Maya. Maya mulai berbicara, tapi suaranya seperti bergema, seperti 2 suara bersamaan dalam satu tubuh. Kadang ia tertawa tanpa alasan. Saat malam tiba, Rani dikagetkan oleh suara tawa yang datang dari arah kamar mandi. Ia mengintip dan melihat Maya sedang bercermin, tapi refleksi di cermin tidak mengikuti gerakannya. Rani membekap mulutnya. Refleksi Maya menatap lurus ke arah Rani, seolah tahu dia sedang mengintip. Tak tahan, Rani mengambil air doa dari Bu Sri dan menyiramnya ke cermin kamar mandi. Cermin itu mendesis, seolah benda hidup yang tersiram asam. Dari dalam cermin muncul bayangan hitam, membentuk wajah Maya yang bengkok. Refleksi itu berteriak, "Aku belum selesai." Rani berlari ke kamar, menarik Maya menjauh dari cermin. Tapi Maya memberontak, wajahnya berubah sekejap menjadi menyeramkan, dengan mata hitam legam. Dalam kepanikan, Rani mengurung Maya di kamar dan menghubungi Bu Sri. Wanita itu berkata, "Kamu harus menemukan kunci pengikatnya, atau ia akan benar-benar diambil alih." Rani mencari di setiap sudut kamar kos,
hingga akhirnya menemukan celah di bawah papan lantai. Di sana ada kotak kayu tua berisi cermin kecil retak dan secarik kain kafan kering. Cermin kecil itu terlihat seperti versi mini dari cermin di kamar. Saat Rani menyentuhnya, ia melihat bayangan kamar berubah menjadi dunia gelap penuh kabut. Dalam pantulan itu, ia melihat Maya berdiri di tengah lingkaran simbol, dikelilingi oleh sosok-sosok pocong tanpa wajah. Busri tiba-tiba muncul di depan kos dengan wajah tegang. Kita harus lakukan pemanggilan balik jiwa malam ini, sebelum tengah malam. Persiapan dilakukan. Di tengah kamar, Busri membentuk lingkaran garam dan menyalakan dupa hitam. Maya diletakkan di tengah, tubuhnya seperti boneka hidup. Mantra mulai dibacakan. Angin bertiup dari arah cermin, dan kain penutupnya berkibar sendiri. Suara-suara sumbang mulai terdengar dari balik kaca. Cermin itu mulai menunjukkan gambar, Rani sedang tertawa aneh, seolah versi jahat dirinya sedang menonton ritual itu. "Jangan percaya apapun yang kamu lihat," teriak Busri. Tapi Rani sudah mulai goyah, ia melihat ibunya di dalam cermin, menangis sambil memanggil namanya. Air mata Rani mengalir, tapi ia kembali menguatkan hati. Ia menatap Maya yang mulai menggigil hebat. Dari tubuh Maya keluar kabut hitam yang melayang ke arah cermin. Busri terus melantunkan doa dengan suara serak namun kuat. Cermin itu retak sedikit, mengeluarkan darah hitam dari retakan. Bau anyir menyebar memenuhi kamar. Tiba-tiba bayangan Maya berteriak, "Aku tidak mau pergi." Dan cermin pecah meledak dengan suara menggelegar. Maya terjatuh pingsan, tubuhnya dingin, tapi wajahnya kembali seperti biasa. Refleksi di kaca pecah hanya menunjukkan mereka yang ada di kamar, tidak lebih. Busri berkata lelah, "Cermin itu telah disegel, tapi jangan pernah tinggal di sini lagi. Jiwa kalian sudah ditandai." Rani memandangi pecahan cermin yang tersisa. Salah satu pecahannya masih menunjukkan refleksi dirinya, tapi tersenyum, padahal ia sedang menangis. Malam itu mereka pergi dari rumah kos, tanpa menoleh ke belakang. Tapi Rani tahu, bagian dari dirinya masih tertinggal di balik cermin ketiga yang tak pernah retak sepenuhnya. Malam itu, hujan mengguyur deras tanpa henti. Petir menyambar langit dan menggetarkan kaca jendela kamar Maya. Ia duduk termenung, memandangi lantai kayu yang basah akibat rembesan dari atap. Sudah 3 hari sejak peristiwa cermin ketiga pecah dan menyisakan bayangan wajah yang tak bisa ia lupakan. Bayangan itu masih menghantuinya, bahkan dalam tidur. Busri telah memperingatkannya untuk tidak lagi tinggal di rumah kos itu. Tapi Maya tak punya tempat lain. Semua sahabatnya perlahan menjauh, takut akan kutukan yang mengelilinginya. Suatu malam, ketika sedang membersihkan kamar, Maya menemukan sebuah retakan kecil di lantai dekat lemari tua. Ia menyibak debu dan karpet kusam yang menutupinya. Di baliknya, ada sebuah palka kayu berkarat yang hampir menyatu dengan lantai. Dengan hati-hati, ia membuka palka itu. Sebuah tangga tua dari besi menurun ke kegelapan yang dalam dan sunyi. Udara dingin dan bau tanah basah langsung menyergap wajahnya. Maya terdiam lama, mendengarkan suara dari bawah. Hanya ada desiran lembut, dan satu suara lainnya, napas berat. Ia menyalakan senter dari ponselnya dan mulai menuruni tangga. Setiap langkahnya berderit, seolah tangga itu sudah lama tak digunakan. Setelah beberapa meter ke bawah, ia sampai di lorong sempit yang dilapisi bata merah tua. Di dinding, ada ukiran simbol-simbol aneh, beberapa menyerupai simbol pemanggilan arwah. Suara napas berat itu semakin jelas. Tapi tidak dari depan, melainkan dari belakang. Maya berbalik cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi hawa dingin seperti menempel di tengkuknya, membuat kulitnya meremang. Ia melanjutkan berjalan. Di ujung lorong, ada sebuah pintu kayu lapuk dengan ukiran wajah menangis di tengahnya. Ketika Maya menyentuh gagangnya, pintu itu terbuka perlahan dengan sendirinya. Dari baliknya, aroma kain kafan lembab dan dupa menyengat menusuk hidung. Di dalam ruangan itu, Maya melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. 7 kursi kayu mengelilingi altar batu besar, dan di tiap kursi duduk sosok pocong dengan wajah berbeda-beda.
Wajah mereka menghadap ke altar, seolah sedang menunggu sesuatu. Tapi Maya tahu, tubuh-tubuh itu sudah lama mati. Ia mencoba mundur perlahan, tapi pintu di belakangnya menutup keras. Senter ponselnya mulai berkedip. Dalam ketakutan, ia mencoba menghubungi Bu Sri. Tapi tidak ada sinyal. Satu-satunya jalan adalah ke depan, melewati altar dan keluar lewat pintu lain di ujung ruangan. Ketika ia berjalan melewati altar, pocong-pocong itu mulai bergerak. Kepala mereka berputar perlahan, satu demi satu menoleh ke arahnya. Maya menahan napas. Tangan-tangan mereka mulai gemetar, seolah ingin meraih sesuatu, atau seseorang. Tiba-tiba dari altar muncul asap hitam, membentuk wajah iblis dengan mata merah menyala. Dia pembawa cermin keempat, suara dari asap itu menggelegar. Pocong-pocong mulai berdiri. Maya lari secepat mungkin ke pintu lain, membanting tubuhnya untuk membukanya. Tapi pintu itu terkunci dari luar. Dari sudut ruangan, satu pocong mulai merayap mendekat. Kafan basahnya menyeret di lantai dengan suara mencicit mengerikan. Maya mencari benda apapun sebagai senjata. Ia menemukan botol kecil di altar, berisi cairan hitam pekat. Tanpa berpikir, ia menyiram cairan itu ke arah pocong yang mendekat. Sosok itu mengerang, asap keluar dari tubuhnya. Maya berlari ke altar dan melihat sebuah benda kecil tersembunyi di celah batu, sebuah kunci besi. Ia mengambilnya dan langsung menuju pintu. Kunci itu pas. Pintu terbuka dengan dentuman keras. Maya keluar ke lorong lain yang lebih gelap. Tapi suara langkah kain kafan masih mengikutinya. Di ujung lorong, ia melihat sebuah jendela kecil dengan cahaya remang dari luar. Ia mendobraknya dan keluar ke halaman belakang rumah kos. Hujan masih turun deras. Tubuh Maya basah kuyup dan bergetar. Tapi ia tak peduli. Ia telah selamat untuk saat ini. Dari balik jendela kamar, ia melihat satu sosok berdiri diam. Pocong itu hanya mengawasinya, tidak bergerak sedikit pun. Maya kembali ke kamarnya, mengunci semua pintu dan jendela. Tapi ketika ia duduk, ia menemukan sebuah benda di atas meja. Sebuah cermin kecil dengan bingkai kuningan tua. Cermin keempat. Wajah Maya memucat. Cermin itu tidak ada sebelumnya. Ia melihat bayangannya di sana, tapi refleksi itu tidak bergerak mengikuti gerakannya. Cermin itu tersenyum, dan Maya pun menjerit.